sahabat BPR se-Indonesia, salam sehat, baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini kita bersama dengan Dirut BPR Delta Arta Sidoarjo, BPR milik Pemda Sidoarjo, yaitu dengan Ibu Sofia. Silakan Bu Sofia, monggo diperkenalkan. Perkenalkan, suatu kehormatan ini ada Pak Afandi berkunjung kepada di Delta Arta. Saya Sofia. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai Dirut PT BPR Delta Arta. BPR Delta Arta ini adalah salah satu BUMD milik Pemkab Sidoarjo. Ya, aja, Pak. Ya, begini Bu Sofi, kita kan sebagai milik Pemda sesuai dengan Permendagri nomor 94 tahun 2017 bahwa kita itu mendapat mandat diperbolehkan untuk mengelola rekening kas desa. Nah, dengan adanya akhirnya ada beberapa BPR se-Indonesia ini akhirnya sudah bisa mengelola rekening kas desa. Namun gonjang-ganjing terjadi pada akhir 2019 bahwa ada PMK nomor 205 yang di sana dinyatakan bahwa BPR Pemda itu tidak bisa mengelola lagi karena ini sebenarnya ada latar belakangnya, yaitu pada akhir tahun 2019 adanya desa fiktif di mana di luar Pulau Jawa itu ada desa fiktif, sehingga kayaknya Pemda tidak dipercaya lagi untuk transfer ke rekening Pemda, tapi langsung harus ke rekening kas desa. Nah, dari kondisi itu maka untuk dana desa itu dari Kementerian Keuangan harus langsung ke end user, yaitu dalam hal ini adalah desa. Dengan kondisi itu maka rekening itu harus masuk melalui bank umum karena kas negara melalui RTGS dan langsung ke desa. Nah, dari kondisi itu akhirnya banyak BPR Pemda yang tidak melepas atau tidak bisa mempertahankan ini. Nah, salah satunya ini itu adalah BPR Delta Sidoarjo yang mampu mempertahankan kas desa ini tetap di BPR milik Pemda. Nah, bagaimana trik dan tipnya agar bisa nanti beliaunya bercerita bagaimana itu strateginya. Silahkan Bu Sofi. Nanti kita lanjut di mobil aja. Oh, ya. Karena ini kita mau perjalanan ke tempat acara, kebetulan kami berdua punya acara di sana, kita akan dilanjutkan di mobil agar lebih santai dan bisa lebih panjang lebar karena mungkin durasinya lebih 1 jam, lebih banyak. Baik yang belum memulai rekening kas desa atau yang akan merebut kembali, nanti ikuti tip dan triknya. Dadah. Kita lanjut Bu ya, terkait dengan bagaimana sih ceritanya Ibu bisa mempertahankan rekening kas desa, terutama dana desa yang masih tetap di BPR Delta Arta. Silahkan monggo Bu. Iya, jadi memang sama Pak yang sudah tadi disampaikan sama Pak Afandi. Jadi di akhir tahun 2019 kemarin kan sudah ada gonjang-ganjing bahwa memang dana desa itu yang DD-nya memang harus disalurkan melalui bank umum. Nah, pada waktu itu saya dengan perekonomian dan Pemkab memang sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, termasuk dengan KPPN juga, karena memang waktu itu kan data yang kami serahkan kepada KPPN masih data virtual account waktu itu, virtual account di bank umum. Ternyata data virtual account itu tidak diterima oleh pusat gitu kan, tetap harus rekening yang atas nama desa di bank umum. Akhirnya waktu itu pun saya juga mengundang OJK waktu itu, mengundang OJK sama BI juga, dipertemukan dengan Pemkab, dengan Pak Sekda, dipimpin Pak Sekda, KPPN juga, bahwa intinya memang DD itu harus melalui bank umum, sudah tidak bisa. Akhirnya bagaimana sih biar BUMD milik pemerintah daerah ini, biar BUMD ini tetap bisa ikut dilibatkan, karena memang efeknya akan sangat luar biasa ketika DD ini kan dipindah, karena kita baru dipercaya mengelola
RKD di rekening kas Kas desa ini desa, kan ya. baru di pertengahan tahun 2019 gitu. Lah kalau itu sudah mau dipindah lagi terus harus seperti apa kan Kasihan gitu. desanya juga. Kasihan desanya juga sudah dengan adanya kebijakan ini kok malah akhirnya malah mempersulit gitu Ya. kan ya. Nah akhirnya diputuskan waktu itu bahwa RKD tetap di BPR Delta Arta sesuai dengan Perbup sebelumnya di tahun 2019. Nah untuk yang DD karena memang harus melalui bank umum makanya kita menjalin kerjasama dengan bank umum. Bank umum, ya. Nah bank umum saya sebutkan nih Pak, Ya, bank umumnya. Nah DD ini hanya sebagai rekening, namanya bukan RKD, bukan rekening kas desa, tapi rekening penerimaan dana desa DD, gitu aja yang di bank umum. Ya. Gitu. Akhirnya kita ada kerjasama ya Pak Ya. antara Pak Bupati, Kepala Daerah dengan BPR Delta Arta dan Bank Umum itu Ya. juga dengan OPD teknis. Ya. Gitu dengan BPR Delta Arta, Bank Umum itu juga dengan PMD ya, OPD teknisnya sampai PPKAD, bagaimana teknisnya hak dan kewajibannya masing-masing pihak gitu. Nah DD tetap cair melalui bank umum. Ya. Nah DD-nya 1 kali 24 jam ya. dana itu harus dipindah-bukukan di rekening RKD di Delta Arta, ya. gitu. Jadi otomatis kan RKD masih di Delta Arta, Ya. karena memang bagaimanapun juga perangkat desa, hampir semua perangkat desa, kepala desa itu mempunyai kreditnya kan Ya. di Delta Arta. Siap. Sehingga payroll pun juga di Delta Arta, payrollnya Ya. perangkat desa itu, Ya. payrollnya juga di Delta Arta. Begitu juga dengan ini nanti rencana kan tahun 2020 semua transaksi harus non tunai. Non-tunai, ya. Ada beberapa sih yang masih mungkin yang tidak terlalu material bisa tunai. Cuman kan semua transaksi harus non tunai ya Pak. Ini Ya. coba kita membangun juga sistemnya bagaimana desa bisa juga mengaplikasikan itu. Dihimbau memang semua vendor atau pihak ketiga Ya. itu juga membuka rekening di Delta Arta. Ya. Sehingga kan bisa lebih memberdayakan BPR milik pemerintah daerah. Kan karena bagaimanapun juga kalau BPR Delta Arta kan pasti hasilnya nanti diserahkan lagi kepada PAD, Ya. diserahkan lagi kepada Pemkab, kembali lagi kepada Pemkab. Jadi gitu. Itu Pak Afandi mungkin Ya. ada pertanyaan atau mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya. Berarti teknisnya ADD tetap di BPR ya? Iya. ADD-nya tetap. Kalau ADD-nya tidak berubah. Seperti sebelumnya. Oke. Cuman memang mekanisme yang DD ini tadi yang memang sedikit berubah aja karena memang harus dilewatkan dulu ke bank umum, baru 1 kali 24 jam dipindahkan ke rekening kas desanya di Delta Arta. Jadi gini Pak Afandi, itu saya yakin juga kondisi di masing-masing daerah pasti berbeda. Nah memang kalau di Sidoarjo komitmen Pemkab itu luar biasa sih sebenarnya untuk membantu BPR Delta Arta. Nah kemarin pun juga kami kan kerjasama dengan paguyuban kepala desa. Juga banyak dibantu juga sama kepala-kepala desa di Sidoarjo ini karena memang pelayanan kami memang terbukti lebih baik daripada di sebelumnya gitu. Nah dengan OPD terkait saya pernah dengan perekonomian, dengan bagian hukum, dengan PMD itu kita sempat konsultasi juga dengan Dagri Pak ya, sampai ke Jakarta sana, juga kita ke beberapa daerah seperti di Wonosobo waktu itu yang di sana memang sudah juga RKD melalui BPR milik pemerintah daerah dan tidak bermasalah gitu, dan tidak ada kendala, tidak ada nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu, karena memang mungkin kenapa sih harus di bank umum kan kekhawatirannya dana itu mungkin kayak seperti tadi yang Pak Afandi sampaikan ada desa fiktif segala macam itu kan itu memang untuk antisipasi itu, dan terbukti memang nggak ada masalah gitu selama itu ditangani oleh BPR milik pemerintah daerah gitu, malah kita pelayanannya jauh lebih baik gitu, lebih desa itu kan kami anggap sebagai
nasabah prioritas dari gitu kan. Pemda. Iya. Banyak dari BPR Pemda nih Bu, Ya. itu kan mempermasalahkan ada dua pandangan Bu. Pertama di Permendagrinya itu menyatakan single account, sementara di PMK-nya tidak mempermasalahkan single account. Nah, Ya. akhirnya kan kalau saya lihat di Ibu itu kan tetap single account-nya adalah di BPR Pemda. Ya. Ini sebagai sarana untuk menampung Ya. dari transfer rekening negara ke rekening desa. Nah, bagaimana Bu? Ibu terutama di Sidoarjonya itu tidak mempermasalahkan antara ketidaksesuaian PMK 205 dengan Permendagri yang 94, dan akhirnya solusinya saya lihat Ibu menggunakan kerjasama bersama itu. Nah, iya. itu gimana pandangan di Sidoarjo sehingga bisa smooth seperti ini Bu? Iya, jadi kalau terkait perbedaan pendapat Single itu account, sudah ya. terkait single account ini tadi ini Pak sudah berkali-kali mungkin rapat ya kita diskusikan. Akhirnya ya kan memang harus diputuskan gitu kan. Memang harus ada ini yang kalau memang antara PMK dan Permendagri memang kadang-kadang itu tidak ada kesesuaian, kan tinggal di bawah iya kan gitu, tinggal harus diputuskan ya, gitu ya. Seperti apa, asal tidak melanggar tidak terlalu dana desa memang disalurkan dengan benar, terus memang tidak ada saya rasa itu tergantung memang masing-masing daerah gitu. Oke. Ya, keberanian dalam mengambil sikap ya, gitu. Selanjutnya Bu, ya. di sepemahaman kami nih Bu, kami itu kemarin kalau caranya yang seperti Ibu itu kami juga merasakan itu, banyak teman-teman juga merasakan, terutama yang di Jawa Timur itu ada permasalahan di Siskudesnya. Nah, gimana itu Ibu menyikapi Siskudes itu? Iya, jadi kalau Siskudes itu yang dilaporkan RKD. Jadi sesuai dengan RKD gitu, iya, di BPR. Iya. Jadi yang DD-nya nggak masalah. Kemarin sudah dipraktekkan juga dan itu tidak bermasalah di kami. Gitu ya. Jadi Siskudesnya tetap di BPR, permasalahan di PMPD bisa ya seperti operasional sebelum ada PMK ini Bu ya. Iya, betul. Itu tip-tipnya. Nah, selanjutnya Bu, waktu dikala ada permasalahan seperti ini itu bagaimana waktu reaksi sehingga Ibu juga saya lihat didukung oleh pemerintahan desa sehingga menguatkan dari pemerintahan kabupaten untuk tetap mempertahankan di BPR Pemda ini. Bagaimana reaksi waktu ada perpindahan itu, atau strateginya waktu itu biar Ibu tetap smooth hubungannya dengan kepala desa sementara saya tetap mempertahankan kalau di kabupaten bisa lepas. Nah, ini merupakan pioner juga nih Bu. Gimana Bu tip-tipnya terkait itu Bu? Iya, sebenarnya kalau soal tip itu kayaknya Pak Fandi jauh lebih jago. Wah, betul lah, jangan. Buktinya saya lepas ini Bu. Enggak sih Pak, sebenarnya kalau komunikasi dengan kepala desa itu kan memang sudah kan karena kami memang baru ya kan, karena kami baru di pertengahan 2019 itu perpindah, jadi kayaknya itu sebelumnya kami itu sudah upayanya itu kan masih hangat kan Pak. Jadi kalau jenengan kan mungkin karena sudah beberapa tahun karena kami ini masih baru, masih setengah tahun dalam memindahkan RKD ke kami itu kan baru berjalan setengah tahun. Jadi hubungannya ini kan masih hangat. Jadi ketika pun ketentuan itu di 6 bulan desa sudah merasakan layanan kepedataan kan jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Itu kan terasa sekali. Gitu. Ketika itu lagi nanti akan dipindah, pasti kan akan kembali lagi ke yang dulu permasalahan yang dulu. Otomatis kan desa support kita luar biasa juga. Gitu Pak Fandi. Oke. Saya ingin mengkorek lebih dalam itu terkait dengan
pertanggungjawaban terutama desa Iya. terkait dengan pelaporan DD-nya. Bagaimana Ya. itu? Apakah sesuai? Karena saya mendengar juga ada di BPR, salah satu BPR yang dia masih mempertahankan rekening kas desa, tapi untuk dana desanya pada akhir, misalnya pada tahap pertama ini skemanya itu ditarik dulu semua ke rekening kas desa yang ada di BPR. Habis itu pencairan tahap kedua masih ada sisa disetorkan dulu. Itu di Sidoarjo ini mekanismenya seperti apa, Bu? Jadi gini Pak Fandi, kalau yang selama ini sudah berjalan, Ya. itu kemarin juga yang DD tahap pertama, tahap kedua itu bisa langsung cair. Langsung cair. Iya. Jadi kalau untuk pertanggungjawabannya mungkin langsung melalui Siskudes ya Pak ya, Ya, mungkin ya. bisa langsung di. Tapi ini kemarin dana tetap di kami, tapi untuk pencairan yang DD tahap selanjutnya Ya. itu bisa tetap cair. Oke, Gitu, oke, Pak oke. Fandi. Nah, nanti kita flashback Bu. Iya. Masih ini kita coba dengan sekarang adanya keadaan pandemi ini Bu ya. Iya. Terkait pandemi ini saya dengar juga Delta Arta sebagai penyalur bansos. Iya, Bansos. betul, Nah, Pak. coba cerita Bu terkait dengan penyaluran bansos ini, barangkali manfaat daripada BPR Pemda juga bisa dirasakan. Coba Iya. Ibu cerita dari awal bansos ini, terus kok Ibu mau nanganin manfaatnya apa Iya, sih? Apa iya, seperti betul, apa, monggo Pak. Bu? Jadi gini, bansos ya, itu istilahnya waktu itu pertama itu bantuan tunai. Ya. Bantuan bukan bantuan pangan waktu itu Pangan, Pak, ya. dalam bentuk sembako, Sembako. senilai 150.000 Ya, ya. per KPM, keluarga penerima manfaat. Manfaat, ya. Nah, diterimakan di 125.000. Wah, 125.000 ini. Nah, waktu itu ternyata dalam pengadaan, dalam pendistribusiannya itu kan memang ada beberapa kendala, Ya. gitu kan, ada beberapa kendala sehingga untuk yang tahap kedua itu akhirnya disalurkan dalam bentuk tunai, tapi nominalnya dinaikkan menjadi 200.000. 200.000. Itu Nah, dari provinsi atau dari dari Pemda, Bu? Pemda. Dari Pemda, Dari ya. Pemda. Nah, nilainya dinaikkan menjadi 200.000. Nah, waktu itu kan kami sebagai BUMD kan ditawari, sanggup Ya. nggak Delta Arta membagikan di 100 berapa? 135.000 atau 125.000 gitu Pak. Ya, penerima manfaat. Iya, nilai nominalnya uangnya waktu itu 27 miliar sekian. Ya. Gitu. Dan kami hanya dikasih waktu 9 hari Untuk membaginya itu. Ya. Betul-betul effort yang sangat besar Nah, gitu ya. makanya itu waktu itu saya sudah ditawarin ada biaya apa enggak? Terus enggak Pak, enggak ada biaya gitu kan. Ternyata memang kan untuk terkait apalagi di kayak pandemi seperti ini kan ya. Ya. Ketika ada pembagian bantuan gitu kan pasti Ya. gerombolannya Gerombolannya susah tidak physical distancing nggak bisa. Makanya saya itu waktu itu bagaimana sih ini supaya ini tetap tersalur dengan baik. Nah, apa sih untuknya buat Delta Arta? Ya, ya, ya. Saya itu dengan adanya RKD tadi tetap di Delta Arta. Rekening kas desa, Ya. maka kita Nah, ini, mempunyai beban moral ya. ikatan gitu. Ya, Jadi ikatan, ya. saya itu kepingin Delta Arta ini mungkin kalau saya head to head sama bank umum gitu Pak Afandi ya, Ya. yang mungkin teknologinya sudah canggih, yang mungkin dengan segala macam sekarang ini fasilitas yang seperti itu, apa Ya. ya sih BPR seperti kita tuh harus survive-nya seperti apa gitu Ya, kan. ya. Nah, saya BPR Delta Arta ini kita harus fokus ke desa Ya. gitu. Kita harus fokus Market ke desa. kita yang paling besar Bu ya. Iya, kita harus fokus ke desa, kita harus ikut ikut menggeliatkan perekonomian di desa. Saya harus ikut terkait dengan desa, saya harus terlibat. Delta Arta harus terlibat supaya ada ikatan atau bahwa memang Delta Arta ini banknya Wong Darjo, banknya masyarakat Sidoarjo, khususnya masyarakat yang di desa-desa. Desa-desa, Gitu. Jadi masyarakat yang di desa yang mungkin belum tersentuh teknologi perbankan atau segala macamnya. Gitu. Paling nggak dengan dekat, saya kepingin semua keluarga besar Delta Arta itu dekat. Brandingnya juga dapat Bu ya. Iya. Brandingnya ke Jadi, masyarakat secara umum supaya juga masyarakat dapat. Tahu gitu ya. kan ya. Kemarin pun selain bansos kan kita sebelumnya sudah menyalurkan BLTDD. Ya. Kalau BLTDD kan memang disalurkan tunai dan non tunai Pak, tunai, pembuka ya. rekening. Kalau bansos ini lebih ke tunai, Tunai, ya, gitu ya. supaya masyarakat itu tahu oh ini loh Delta Arta
gitu. Ya. Ini kan merupakan promosi yang paling Gampang. tepat Ya. gitu sebenarnya. Paling apa ya? Memang sih kita usahanya luar biasa, Luar biasa. karena karyawan saya pasti- juga tidak begitu banyak Pak Iya, Fandi. iya, iya. Saya bagaimana membagi uang 27 miliar dalam waktu 9 hari. 9 hari. Jadi Iya, saya pasti effortnya Sabtu besar. Minggu Masuk, lembur semua. lembur, ya, Lembur oke. semua. Jadi 9 hari luar biasa, tapi juga Dinsos sama Pemkab supportnya juga luar biasa, sehingga bisa tersalurkan dengan baik Ya, gitu. oke. Biarpun ada kendala 1-2 itu sesuatu yang wajar, karena memang kita baru pertama menyalurkan dengan begitu banyaknya orang. Dengan begitu saya juga kepingin teman-teman Delta Arta itu punya empati yang tinggi gitu. Iya. Bagaimana sih ternyata masih banyak gitu masyarakat desa itu yang memang masih membutuhkan bantuan, Oke, gitu. oke. Sehingga saya minta semua teman-teman yang langsung berhubungan desa itu apa gitu, peluang apa yang di desa, apa yang bisa dibantu dengan desa itu. Iya. Mungkin di sana ada UKM yang perlu dibantu, Iya. kita bantu gitu. Mungkin di desa itu perlu apa, perlu bantuan dari dana sosial kita bantu. Siap, Gitu. siap. Dengan begitu kan kita jadi tahu Nggih. gitu loh Pak. Dengan ini pun nanti mungkin akan ada juga bantuan sosial, tapi jumlahnya tidak sebesar yang pertama, karena memang kalau yang sebesar yang pertama kemarin luar biasa Pak, Betul. apalagi di saat kondisi seperti Seperti ini ini, gitu. nggih. Misalkan tidak pandemi gitu nggak masalah Nggak kita. masalah, nggih. Cuman karena memang pandemi ini, bagaimana saya mengerahkan keamanan ya, saya juga kerjasama dengan Iya, kepolisian Pak, kepolisian, waktu ya. pembagian itu harus tetap physical distancing atau Ya. apa itu, jadi harus tetap pakai masker itu, jadi ini Oke, gitu Pak oke. Afandi. Ini kan berarti sangat erat ya, Iya. karena kita rela walaupun nggak manfaatnya kurang mungkin nggak secara begitu. profit nggak ada, nggak. Ini tapi bukan- karena keterkaitan kita itu dengan pengelolaan rekening kas desa, Susah, kita iya. ikhlas gitu Bu Betul, ya. iya, Intinya betul, itu kan Pak. gitu. Nah, Iya. inilah barangkali salah satu manfaat kita mengelola rekening kas desa, kita juga memberikan bantuan dalam program pemerintah itu juga Iya. kita all gitu Bu ya. Iya, Jadi betul, Pak. nggak pandang bulu lah ya, Iya. sudah pokoknya program pemerintah kita bantu. Nah, ini kan begini Bu, mungkin BPR juga dalam keadaan seperti ini itu, kalau di Permendagri tadi udah jelas untuk bisa mengelola rekening kas desa. Nah, bagi BPR yang belum mengelola rekening kas desa itu bagaimana sih Bu, bisa waktu dulu bisa merebut itu seperti apa Ya. gitu kan, agar juga karena begini ya, terus terang di kala pandemi ini kan kita cari bisnis juga susah, cari Betul, bisnis Pak susah, Afandi. cari ini susah. Nah, menurut Ya. kami itu rekening kas desa inilah yang merupakan bisa menggerakkan perekonomian di BPR, juga perekonomian kita lebih tahulah masyarakat yang ada di desa. Nah, ini bagi teman-teman kita yang teman-teman BPR Pemda atau tergabung dengan Perbamida ini mungkin bisa diberi ini Bu, semacam Stimulus semangat, stimulus semangat. Iya, mindsetnya biar kebuka gitu Bu, biar agar bagaimana sih dulu bisa meraih rekening kas desa seperti apa. Inilah walaupun toh ada gonjang-ganjing Ibu tetap Iya. bisa lah. Itu mulainya gimana sih Bu ceritanya gitu? Mohon Iya. mohon di ini Bu. Jadi begini Pak Afandi, memang ya menyamakan persepsi dengan beberapa pihak terkait ya, OPD terkait ataupun dengan mungkin pihak-pihak terkait yang ya kayak seperti tadi disampaikan KPKN, Ya. terus bank umum yang di sekarang itu memang bukan sesuatu yang mudah. Udah. Cuman memang harus diupayakan, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya Pak Afandi ya. siap. Jadi memang peluang itu gitu kita itu bisa, memang harus jeli melihatnya. Oh, ini saat yang tepat. Oh, ini kayaknya waktu yang tepat. Ini pihak-pihak terkait ini memang yang mungkin Bisa kita eksplor. nah gitu, pihak-pihak tertentu ini yang memang pemegang keputusan yang memang harus kita yakinkan secara lebih atau secara gitu, baru ini. Dan kita memang harus membuktikan dulu Ya. gitu, kita harus membuktikan kinerja kita dulu gitu. Ya. Kalau saya sih, Iya. sebelum saya terlalu banyak meminta, saya harus menunjukkan kinerja saya sudah bagus belum sih, Iya. saya sudah baik, sudah layak apa belum sih kalau memang dipercaya untuk mengelola ini kan Ya. gitu. Nah, dari bukti-bukti itu kan bisa nanti, oh ya memang dia bisa kayak gitulah Ya. Pak Afandi. Saya rasa juga pasti teman-teman sudah punya lah kemampuan seperti Kemampuan itu. itu, ya. Cuman memang menyamakan persepsi dengan OPD terkait itu butuh effort luar, maksudnya
butuh itu tuh nggak bisa lepas gitu, nggak bisa. Komunikasi dan koordinasi. Itu Ya, harus kontinu, intens Pak Afandi, nggak bisa udah dapat nanti lepas gitu, jangan. Dan itu ketika nanti sudah seperti itu, biasanya itu kalau ini komunikasinya nanti jadi ini bukan paling nggak kita harus memberikan laporan harus secara kontinu memberikan bagaimana hasilnya, terus perbaikan kinerjanya seperti apa gitu. Bagi BPR yang belum mengelola dana Pemda, sebenarnya apa sih Bu manfaat yang paling utama gitu? Itu agar teman-teman itu punya semangat itu untuk meraih dana desa itu apa sih Bu? Manfaatnya lah, ini silahkan Bu ceritakan.